Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang gangguan suasana perasaan atau mood dan bunuh diri. Gangguan suasana perasaan atau mood merupakan perpanjangan dari emosi yang berlangsung selama beberapa waktu. Gangguan mood ini merupakan suatu gejala yang menyebabkan perubahan suasana perasaan pada seseorang secara ekstrim dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawab secara normal. Tipe dan karakteristik gangguan mood. Yang pertama ada gangguan depresi. Gangguan ini dianggap sebagai gangguan unipolar, dikarenakan gangguan ini mengacu pada suatu kutub atau satu arah. Gejala atau ciri-ciri utama seseorang dengan depresi adalah afek depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan yang mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Gangguan depresi terbagi menjadi dua jenis, yaitu gangguan depresi mayor dan gangguan distimik. Yang kedua, gangguan perubahan mood. Gangguan perubahan mood ini diantaranya adalah gangguan bipolar dan gangguan siklotomik. Gangguan bipolar adalah suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood antara rasa garing yang ekstrim dan depresi yang parah. DSM membedakan dua tipe umum dari gangguan bipolar, yaitu gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Selanjutnya, gangguan siklotomik. Gangguan ini biasanya membuat penderita mengalami periode mood tertekan dan hipomaniak. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan mood. Yang pertama, faktor biologi. Faktor yang mempengaruhi adalah pengaruh keluarga dan genetik, sistem neurotransmitter, ritme tidur dan sirkadian, dan aktivitas gelombang otak. Yang kedua, ada faktor psikologis. Di antaranya ada peristiwa kehidupan yang stressful, learned helplessness, dan negative cognitive styles. Yang ketiga, ada faktor sosial dan kultural. Di antaranya ada hubungan perkawinan, perbedaan gender, dan dukungan sosial. Teori gangguan mood. Teori ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, stres dan gangguan mood. Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan dapat berkontribusi pada depresi. Yang kedua, teori psikodinamika. Teori psikodinamika klasik mengenai depresi meyakini bahwa depresi mewakili kemarahan yang diarahkan ke dalam diri sendiri dan bukan terhadap orang-orang yang dikasihi. Yang ketiga, teori kognitif depresi. Teori ini menghubungkan bagaimana asal mula atau bertahannya depresi yang dialami oleh seseorang. Teori ini meyakini bahwa orang yang mengambil cara berpikir negatif memiliki resiko yang lebih besar menjadi depresi. Yang keempat, teori humanistik. Teori humanistik fokus pada hilangnya self-esteem saat seseorang kehilangan orang yang dekat atau orang yang berarti baginya. Yang kelima, teori belajar. Teori ini fokus pada faktor-faktor situasional seperti kehilangan reinforcement positif sebagai hal yang berpotensi memunculkan depresi. Yang keenam, teori interpersonal depresi. Orang yang depresi akan memicu reaksi negatif dari orang lain, sehingga orang yang depresi merasa kurangnya dukungan sosial. Yang ketujuh, teori psikologis gangguan bipolar. Seperti depresi unipolar, stres kehidupan tampaknya berperan penting dalam memicu berubah-ubahnya mood pada gangguan bipolar. Terapi gangguan mood. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani seseorang yang mengalami gangguan mood. Beberapa di antaranya adalah 1. Pengobatan. Pemberian antidepresan yang dapat membantu mengontrol gejala dan mempertahankan fungsi neurotransmitter. Kedua, terapi kognitif behavioral. Dalam proses terapi ini, klien diajarkan untuk menelaah secara cermat cara berpikir mereka saat mereka depresi. Yang ketiga, psikoterapi interpersonal. Psikoterapi interpersonal ini memfokuskan pada penyelesaian berbagai masalah dalam hubungan yang sudah ada dan belajar membangun hubungan-hubungan interpersonal yang penting dan baru. Yang keempat, elektrokonvulsif dan simulasi magnetik transkranial merupakan penanganan yang cukup aman dan efektif untuk depresi berat yang tidak menunjukkan perbaikan dengan penanganan bentuk lain. Bunuh diri. Pengertian bunuh diri dalam Ensiklopedia Britannica didefinisikan sebagai usaha seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sukarela atau sengaja. Macam-macam bunuh diri. Sosiolog Emil Durkheim membedakan bunuh diri menjadi 4 jenis. Yang pertama, bunuh diri egoistik.
yaitu bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa kepentingan individu lebih tinggi daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Yang kedua, bunuh diri altruistik, merupakan bunuh diri karena adanya perasaan integrasi antar sesama individu yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bunuh diri anomi, tipe bunuh diri yang lebih terfokus pada keadaan moral, di mana individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Yang keempat, bunuh diri fatalistik, tipe bunuh diri yang terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat dan terasa berlebihan. Penyebab bunuh diri. Adapun penyebab orang melakukan bunuh diri di antara lain seperti yang pertama, depresi dan gangguan bipolar. Yang kedua, gangguan mental. Yang ketiga, konsumsi alkohol. Yang keempat, efek samping obat. Yang kelima, luka emosional, penolakan, penghinaan atau rasa malu. Yang keenam, rasa bersalah. Yang ketujuh, menderita penyakit parah. Yang kedelapan, kehilangan dan kesedihan. 9. Memiliki riwayat keluarga bunuh diri. Dan yang terakhir, ke-10, dipenjara. Faktor-faktor bunuh diri. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri ada 8. Yang pertama, menderita cacat fisik atau mental. Yang kedua, kehilangan teman atau anggota keluarga yang juga melakukan bunuh diri. Yang ketiga, mengalami perilaku bullying yang berkelanjutan. Yang keempat, adanya catatan mengenai kondisi kesehatan mental. Yang kelima, kematian anggota keluarga atau kerabat terdekat yang baru terjadi. Yang keenam, merupakan sarana untuk menyakiti diri. Yang ketujuh, masalah dalam hubungan. Dan yang kedelapan, pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya. Pengobatan dan terapi gangguan bunuh diri. Mereka yang masuk ke dalam resiko tinggi harus dirawat di rumah sakit sampai sikap bunuh diri sudah tidak ada lagi. Orang dengan resiko tinggi adalah mereka yang sebelumnya pernah mencoba bunuh diri. Mereka yang memiliki ide bunuh diri harus dirawat di rumah sakit. Dalam situasi tersebut, jasa perlindungan anak harus dilibatkan sebelum anak dipulangkan. Jika remaja dengan ide bunuh diri melaporkan bahwa mereka tidak lagi ingin bunuh diri, pemulangan dapat dipertimbangkan hanya jika rencana pemulangan telah siap. Rencana harus termasuk psikoterapi, farmakoterapi, dan terapi keluarga sesuai yang diindikasikan. Selain itu, perjanjian follow-up rawat jalan harus dilakukan sebelum pemulangan, dan nomor telepon yang siap dihubungi 24 jam harus diberikan bagi remaja dan keluarga kalau sewaktu-waktu ide bunuh diri tampak kembali sebelum terapi dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.